Halo teman-teman semua, di sini saya akan melakukan demonstrasi mengenai salah satu aspek keamanan database, yaitu memberikan authorization atau memberikan privilege hak akses kepada user. Nah, di sini adalah poin-poin yang akan saya bahas. Bisa dilihat di sini. Kita akan mengenal yang namanya istilah grant and revoke. Nah, kenapa kita memberikan hak akses? Dengan memberikan pembatasan tingkat akses pada tiap user, dapat meminimalisir aspek bocornya privasi information. Nah, dikarenakan nantinya user itu sendiri hanya akan mendapatkan hak akses sesuai dengan kebutuhan sistemnya tersebut ke dalam database pusat atau database server. Jadi user tidak dapat melakukan seenaknya ke database pusat. Nah, di sini terdapat akun default atau akun root yang ada pada database MySQL. Jadi nantinya akun root ini adalah akun yang memiliki kewenangan global atau global privilege. Istilahnya akun root ini adalah akun yang bisa mengakses keseluruhan database server. Nah, manajemen user hanya boleh dilakukan oleh user root. Nah, langsung saja. Di sini saya membuat kasus sederhana terhadap implementasi dari pengamanan hak akses ini. Semisal, sebuah sekolah memiliki server utama, database atau database root. Salah satu database yang terdapat pada set tersebut adalah database input siswa yang berisikan tabel DB siswa dan tabel user. Nah, sekolah tersebut ingin membuat dua buah sistem, yaitu sistem admin siswa dan sistem kesiswaan. Nah, jadi nantinya terdapat dua buah user yang memiliki akses yang berbeda. Yang pertama itu user kesiswaan yang hanya bisa mengakses database input siswa beserta tabel siswa dan hanya bisa melihat isinya, tidak dapat melakukan perubahan. Kemudian yang kedua user admin siswa. Pada sistem admin siswa ini hanya bisa mengakses database input siswa beserta seluruh tabel yang ada pada database input siswa dan memiliki hak akses penuh terhadap database input siswa. Nah, kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Nah, seperti ini akan gambarannya. Jadi nantinya root ini memiliki dua buah user, yaitu yang pertama user admin siswa dan user kesiswaan. User admin siswa hanya bisa melakukan insert, update, delete, istilahnya melakukan perubahan terhadap database input siswa. Sedangkan user kesiswaan hanya bisa melihat atau memview yang ada pada database input siswa. Nah, kedua user ini hanya bisa mengakses satu database, yaitu input siswa. Sedangkan database-database lain yang ada di server pusat, itu hanya bisa diakses oleh akun utama atau akun defaultnya, yaitu akun root. Langsung saja di sini kita demokan. Pertama kita akan masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu. Oke. MySQL menu root. Langsung aja kita masuk ke akun root. Nah, di sini kebetulan akun root saya ini tidak memiliki password. Jadi kalau misalnya implementasinya secara langsung itu secara nyata itu kita harus memberikan password sebenarnya. Tapi di sini saya tidak memberikan password. Langsung saja kita masuk ke MySQL-nya dulu. MySQL. Nah, di sini kita akan melihat user apa aja yang sudah ada di akun saya. Ini kita melakukan select user sama host from user. Oke. Nah, di sini terdapat hanya ada akun root atau akun utama yang terdapat pada host localhost atau dengan IP 127.0.0.1. Nah, di sini kita akan membuat user baru dengan cara create user dengan nama yang pertama itu misalnya kesiswaan. Kemudian lokasinya di localhost. Dan oke, yang kedua kita akan membuat user dengan nama admin siswa dengan lokasi sama, yaitu localhost. Oke. Localhost. Oke, setelah kita lihat lagi from user. Nah, di sini sudah terdapat user baru, yaitu admin siswa dan kesiswaan.
Nah, ketika kita mengakses salah satu user, misalnya di sini saya exit dulu, MySQL menu, masuk ke admin siswa. Oke. Nah, di sini tadi saya tidak memberikan password pada admin siswa ini. Oke, masuk saja. Kita show database. Nah, di sini pada user siswa itu tidak dapat melihat database yang ada pada akun root. Jadi admin siswa ini belum mendapatkan hak akses sama sekali terhadap user atau database utama, yaitu database MySQL yang ada pada user root. Dan kita exit lagi, kita masuk ke. Sedangkan ketika kita lihat di sini di akun root, sebenarnya terdapat banyak sekali database yang ada pada user root, tetapi admin siswa dan user kesiswaan itu belum mendapatkan hak akses sama sekali terhadap database pusat atau database ini. Nah, nantinya kedua akun itu akan kita berikan hak akses terhadap database input siswa yang ini. Jadi ketika kita lihat di pada DB input siswa ini terdapat dua buah user, yaitu user siswa dan user DB user. Oke, langsung saja kita memberikan hak akses terhadap kedua user ini. Sekali lagi kita memberikan hak akses, itu dengan cara grant. Nah, di sini kita akan mengenal yang istilahnya namanya grant, yaitu memberikan hak akses. Grant all privilege. Memiliki akses penuh. Jadi grant all privilege ini artinya memberikan hak akses penuh terhadap database input siswa dan keseluruhan tabel. Titik bintang di sini dimaksudkan adalah seluruh tabel yang ada pada database input siswa. Dan langsung enter. Oke, sudah. Kemudian kita melakukan terus terlebih dahulu. Sini kita istilahnya reload atau kita langsung yang kedua, yaitu memberikan hak akses kepada kesiswaan, user kesiswaan dengan cara grant. Nah, di sini hak akses yang dapat diakses pada kesiswaan itu hanya dapat melihat. Jadi grant select siswa. Jadi tabelnya kita sebenarnya DB siswa to kesiswaan, admin user kesiswaan. Nah, di sini nantinya admin siswa dan kesiswaan itu sudah mendapatkan hak aksesnya masing-masing sesuai dengan perintah yang tadi kita jalankan. Kita bisa lihat aja langsung, exit terlebih dahulu. Kita masuk ke, misalnya kita masuk ke admin siswa terlebih dahulu. Admin siswa. Jadi kita masuk sini. Kemudian kita show database. Nah, sudah terlihat di sini admin siswa ini bisa mengakses database input siswa di server utama, itu ini. Akan tetapi dia tidak bisa mengakses database yang lain. Jadi bisa lihat, kita masuk dulu ke DB input siswa, show database. Oke. Nah, user admin siswa ini bisa mengakses seluruh tabel yang ada pada database input siswa, yaitu tabel siswa dan tabel user. Kita bisa melihat isi dari tabel siswa ini, misalnya select seluruh from DB
siswa. Nah, bisa dilihat di sini data-data yang ada pada tabel siswa dan tabel user. Kita select juga tabel user. Bisa diakses oleh akun atau user admin siswa. Di sini admin siswa juga memiliki akses penuh, jadi dia bisa membuat atau meng-create data pada database DB siswa. Misalnya kita membuat data baru, misalnya insert oke. Nah, oke, langsung aja. Nah, user admin siswa ini bisa menginputkan data ke database input siswa di tabel siswa. Di sini saya menginputkan nama Made. Kita lihat lagi show. Nah, di sini bisa menginputkan data. Kemudian kita masuk ke user yang kedua, yaitu user kesiswaan yang hanya bisa mengakses database input siswa beserta tabel siswa dan hanya bisa melihat isinya, tidak dapat melakukan perubahan. Jadi di sini kita buktikan, kita keluar dulu, kita masuk ke nah di sini terdapat satu database yang sama terdapat pada user admin siswa tadi. Kemudian kita show. Nah, yang menjadi pembeda tadi pada user admin siswa itu terdapat dua buah tabel. Akan tapi di user kesiswaan hanya dapat mengakses tabel siswa di database input siswa. Jadi ini sudah benar ya, berarti kalau kita mengakses select from siswa. Nah, bisa men-select, akan tetapi ketika kita melakukan, misal kita di sini kita copy aja. Oke. Nah, ini kita menginputkan data. Ini butuh bisa. Nah, dia akan mendapatkan error. Oh, di sini saya belum melakukan ini. Insert into, sorry. Oke, di sini misalnya insert into DB siswa. Bagus. Oke. Nah di sini dibilang insert command denied to user kesiswaan. Jadi user kesiswaan ini tidak mendapatkan akses untuk melakukan insert ke dalam tabel tersebut, tabel ini. Nah, jadi untuk yang kasus yang kedua ini sudah benar, user admin siswa hanya bisa mengakses database info siswa, akan tapi tidak bisa mengakses penuh terhadap tabel yang ada di dalamnya, hanya bisa melakukan select. Jadi seperti itu. Kemudian langsung aja kita kembali masuk ke user terlebih dahulu untuk melihat hak akses apa saja yang sudah kita buat tadi. Admin siswa itu hanya mendapatkan hak akses penuh terhadap database input siswa dan keseluruhan tabelnya. Nah, jadi admin siswa ini bisa melakukan insert, update, delete terhadap database yang input siswa. Kemudian kalau misalnya kita cek kesiswaan ini hanya bisa melakukan select pada database input siswa dan di tabel siswa. Jadi dia tidak mendapatkan akses penuh terhadap database siswa. Jadi hanya bisa melakukan select. Sedikit kelupaan, yaitu bagaimana cara kita menghapus
hak akses yang sudah diberikan kepada user. Sebelumnya sudah kita memberikan hak akses kepada user kesiswaan, yaitu berupa select. Kita akan menghapusnya yaitu dengan istilah yang namanya revoke. Kita menggunakan revoke, kemudian hak akses yang diberikan sebelumnya yaitu berupa select pada database input siswa, yang mana di database itu yang bisa diakses itu berupa tabel siswa, kemudian from usernya yaitu kesiswaan dengan lokasi lokal host. Nah, seperti ini. Oke, kita close lagi. Oke, kemudian kita akan cek apakah sudah benar-benar dihapus aksesnya. Kita masuk ke user kesiswaan, yaitu MySQL kesiswaan. Dan kita akan masuk. Nah, di sini kita akan coba melihat apakah masih ada database yang terlihat. Nah, sudah terlihat database yang sebelumnya diberikan akses yaitu database input siswa sudah tidak bisa diakses kembali pada user kesiswaan. Itu berarti hak akses yang sudah diberikan sebelumnya sudah dihapus. Oke. Oke, sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.